Halo sahabat Atma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Tentunya masih bersama saya, Farika, yang kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, agak sulit juga nih ngatur jadwalnya karena kemarin banyak libur ya Kak ya. Bersama saya sudah ada Nurse Elisa, salah satu spesialis kesehatan jiwa yang Atma Husada miliki. Terima kasih sudah hadir. Kali ini kita akan membahas topik tentang overthinking bersama Kak Elisa tentunya. Tapi boleh dong Nurse Elisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Atma. Mungkin ada yang sudah familiar, ada juga yang mungkin penonton baru atau pendengar barunya kita. Silakan. Oke, makasih Mbak Farika. Halo, kenalan lagi gitu sama saya, Nurse Elisa Cahyani. Saat ini saya merupakan salah satu nurse spesialis keperawatan jiwa yang bekerja di Rumah Sakit Atma. Jadi di Rumah Sakit Atma ada 3, salah satunya saya, yang kami semua berada di ranah atau domainnya itu adalah di keperawatan asuhan keperawatan jiwa untuk di sehat, resiko, dan juga ada gangguan gitu. Nah, Nurse Elisa boleh sedikit mungkin sudah berapa lama ya di Atma Husada? Oke, langsung nih kita ya. Iya, langsung. Ya, baik. Jadi kalau tentang masa kerja atau pengalaman bekerja berkaitan dengan keperawatan jiwa kurang lebih dari tahun 99 ya. Wow, lumayan. Berarti sekitar berapa tahun tuh? 26 ya? Ya, hampir 26, 27 ya. Oke. Tapi waktu itu kan kalau di keperawatan itu dia berjenjang ya. Ada dari sekolah perawat dulu D3, S1 dan kemudian saat ini S2. Jadi cukup banyak tingkatan-tingkatan pendidikan yang harus dilewatin. Iya, dan pastinya pengalaman itu menjadi guru yang paling betul sekali. Berharga gitu. Nah, kembali lagi kepada tema kita pada hari ini yaitu overthinking ya sahabat Atma. Nah, bolehkah ini Nurse Elisa atau Kak Elisa, boleh saya panggil Kak Elisa? Di media sosial itu kan sekarang kata overthinking ini tuh sering banget ya dipakai gitu. Dan bahkan malah jadi bercandaan tuh kadang-kadang, oh kamu nih overthinking banget sih kan langsung kayak gitu kan ya. Itu sebenarnya dari kacamata medis khususnya di keperawatan jiwa, apa sih bedanya overthinking yang kita anggap normal atau wajar-wajar saja sama yang sudah lampu kuning nih atau masuk kategori gangguan gitu? Silakan. Oke. Jadi kalau candaan di sosial itu kan sebenarnya untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa kamu jangan terlalu banyak mikir dong, gitu ya sebenarnya ya. Nah, oleh karenanya itu sebenarnya overthinking itu kan dasarnya dari kebanyakan mikir. Artinya gitu ya. Mindnya itu full. Pikirannya tuh penuh, gitu ya. Jadi semua dipikirin. Jadi selorohan seperti itu sebenarnya itu kan warning buat kita juga bahwa jangan-jangan memang aku terlalu mikirin ini gitu. Nggak salah juga, tetapi mungkin kadang-kadang ini merupakan fenomena yang umum dialamin. Nah, orang nggak tahu kapan dia jadi aware gitu, jadi sadar bahwa oh saya punya kebiasaan nih mikirnya semua saya pikirin. Nah gitu ya. Nah orang mengiranya bahwa itu berupa kebiasaan gitu ya. Nah oh kamu nggak boleh kebiasaanmu nggak boleh ditinggal, nggak boleh seperti ini, harusnya kamu nggak boleh. Jadi orang kenapa bilangnya kamu overthinking banget sih gitu, dianggap jadi kebiasaan. Padahal lebih daripada itu. Jadi overthinking itu sebenarnya berkaitan dengan itu tadi. Kemarin rasanya ada beberapa waktu lalu kita bicara tentang perfeksionis ya. Iya. Bener ya. Nah itu sebenarnya berkaitan sama bahwa kita tuh pingin sesuatunya tuh perfect. Dalam frame kita itu semua under control. Nah gitu. Jadi seringkali apa yang sudah kita pikirin yang sudah terjadi sama kita sebelumnya itu kita bikin bahwa coba seandainya nggak kayak gini ya. Coba yang dulu. Jadi ada penyesalan gitu kan. Terus kemudian tentang hal yang kita tidak punya atau tidak kuasai tentang sesuatu, tidak punya bayangan itu, mau melakukan sesuatu di masa depan, kita menjadi khawatir. Wah, kalau saya kesana, kira-kira kalau anak saya nih baru lulus nih, baru sekarang lulus gitu.
mama biasanya ya. Iya. Waduh, belum lagi nanti SMP, belum SMA. Jadi mikirnya udah sampai sepanjang itu. Betul. Gitu. Jadi anaknya mungkin baru umur 5 tahun, tapi yang dipikirin udah SMP-nya, kuliahnya malahan udah nyiapkan. Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita terlalu berorientasi ke depan, gitu kan, dengan memperkirakan semua, ya kan, berarti kan under kontrol kita. Nah, pada saat itulah kita mulai dikatakan sebagai gangguan. Overthinking. Oh iya. Nah gitu. Nah, overthinkingnya itu bisa menjadi gangguannya kalau jika itu terus-terusan memenuhi pikiran kita. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita sehari-hari, terganggu ya. Mulai tadi mungkin ada tidurnya mulai terganggu gitu kan. Terus kemudian juga makan juga mulai tidak berselera. Terus kemudian biasanya kita melakukan kegiatan menyapu, yang hal yang kita biasa lakukan itu udah mulai kita tidak lakukan karena terdistraksi dengan pikiran lebih banyak, diam, memikirkan. Itu yang kemudian kita harus, atau orang lain yang melihat kita tuh harus bisa mengajak kita, ayo coba kita ke profesional. Itu. Begitu ya sahabat Atma, itu yang harus dipahami ketika memang menjadi gangguan, ketika itu memang sudah terlalu berlebihan sampai mempengaruhi kehidupan bahkan bersosialnya kita. Betul. Juga gitu. Nah kemudian Kak, kalau misalkan pernah nggak sih kalau seorang perawat jiwa sendiri tuh mengalami overthinking gitu? Kalau pernah biasanya mikirin apa nih Kak? Iya, kalau saya pribadi sih sebenarnya overthinking tuh muncul ya kalau kita berusaha memperkirakan sesuatu. Atau misalnya kayak tadi nih, saya mau kesini nih misalnya dipanggil sama Mbak Farika kan ya, Bu Lisa jadwal gitu ya. Mungkin kalau saya tidak menguasai tentang ilmu keperawatan jiwa atau kesehatan jiwa gitu ya, saya bakal akan mikir, oh saya harusnya begini nih. Bahkan setiap perilaku saya akan mempertimbangkan tuh. Iya kan? Gitu kan. Nggak ada salahnya. Sebenarnya itu berupa bagian dari manajemen sebenarnya. Manajemen stres kita. Tapi kalau itu kemudian mempengaruhi saya, maka saya akan menjadi overthinking. Tapi alhamdulillah enggak. Jadi memang ada teknik-teknik sih. Nah itu yang nanti kita perlu pelajari kulik-kulik gitu ya, tentang tekniknya. Kan. Kalau bertanya apakah saya mengalami overthinking, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa diatasi. Tekniknya apa tuh? Boleh spill sedikit dulu. Oke, baik. Jadi overthinking itu kan karena dia adanya di pikiran, perspektif ya. Maka biasanya kita harus identifikasi dulu nih. Kita overthinkingnya disebabkan oleh apa sih? Ada situasi nggak tertentu yang menyebabkan kita overthinking? Apakah tentang masa depan atau tentang masa lalu? Yang sebenarnya done gitu ya, udah selesai. Tapi kita kan melakukannya itu dengan seandainya gitu kan. Nah, jika kita udah mengetahui bahwa itu berada di masa lalu, kita harus memahami bahwa kita diberi prefrontal ya di bagian otak kita ini yang memang tugasnya untuk berpikir. Nah, tetapi di sini yang muncul itu adalah bukan bagaimana apa yang terjadi nanti kalau buruknya ya. Kira-kira seburuk apa yang terjadi. Jadi bukan berorientasi kepada hal itu, tetapi apa yang akan saya lakukan. Gitu. Jadi do something. Nah, nggak worry atau kita penyesalan gitu. Jadi lebih ke arah makanya kenapa berbeda dengan introspeksi. Ya kan kadang orang mikir, kan saya kan mau bicara tentang introspeksi diri saya gitu. Makanya kenapa saya mengulik tentang masa lalu. Iya, kalau kamu kemudian menetapkan sesuatu, ada hasilnya. Misalnya nih, saya gagal kemarin ngikutin ujian. Wah, buruk buat hidup saya jadi nggak bisa apa-apa. Itu yang akan terus kita pikirkan, bikin jadi overthinking. Tapi kalau introspeksi, kita kan, apa kekurangan saya kemarin? Saya kemarin belum belajar secara maksimal. Oleh karenanya, di akan masa depan, kalau saya ketemu lagi dengan ujian, harus yang ini yang saya akan kerjakan, ini yang saya kerjakan. Nah, kalau terbentuknya adalah rencana, set itu kita nggak framing namanya. Kita membuat lagi menstruktur kognitif kita gitu. Jadi lebih terarah gitu. Jadi tidak berpikir berorientasinya pada hasilnya saja. Ya jadi terpuruk sama hasilnya. Betul. Jadi nggak mikirin apa yang akan aku lakukan setelah ini gitu sekali. Kan. Nanti kalau ke depannya ada lagi nggak ada hasil juga gitu kan. Betul. Nah, itu yang bikin overthinking. Iya. Kemudian juga kita harus menetapkan bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol.
Nah itu gitu. kadang orang yang losingnya di situ kan, Iya, nggak bisa betul. kontrol, tapi aku tuh pengen kontrol itu Betul, gitu kan. ya. Misalnya ini kan berkaitan dengan perspektif nih, ya. Misalnya seperti saya pingin, saya udah belajar bagus, saya pingin dong hasil saya bagus. Tapi apakah penilaian orang itu berada di kontrol saya? Enggak kan? Atau kemudian saya udah mempersiapkan diri dengan baik. Saya pergi ke sana, pinginnya tepat waktu, tapi di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi. Apakah saya merencanakan itu? Kan tidak, gitu kan bahasanya. Tentu tidak gitu kan. Jadi pada saat kita bisa berdamai ya gitu bahasanya dengan bahwa ada hal yang di luar dari kontrol kita, itu bikin kita akan lebih mudah bisa menerima gitu bahwa ada kekhawatiran yang memang nggak perlu kalau bukan di dalam kontrol saya gitu. Oke, seperti itu ya sahabat Atma. Sepilah sedikit bagaimana caranya untuk supaya tidak terlalu overthinking itu seperti itu gitu. Nah nanti mungkin sahabat Atma bisa mendengarkan lagi berulang-ulang kali di Spotify nanti ya gitu. Nah kemudian terkait masa waktu maksudnya. Kenapa ya manusia itu Kak Lisa cenderungnya lebih overthinking tuh di malam hari. Pas mau tidur gitu kan. Pengalaman ya? Iya, kadang ngeliat langit-langit nih. Jadi mikirin ini, mikirin itu segala macam. Nah, secara biologis atau psikologis ada apa sih dengan waktu malam itu? Iya, sebenarnya tidak selalu malam ya. Tetapi karena memang irama sirkadian kita, irama tubuh kita itu nyetingnya adalah kalau udah malam itu waktunya istirahat. Nah, internal thoughts gitu ya, ya pikiran-pikiran internal kita itu tercetus atau mulai teraktivasi itu pada saat memang kita lagi istirahat. Muncul yang dari pagi semua. Muncul di malam hari gitu. Sehingga ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan pada saat malam hari itu. Contoh kalau internal thought kita tuh muncul ya tentang kegiatan kita pada satu hari. Apa kita dimarahin, apa kita bertengkar, apakah kita mendapatkan hasil yang buruk dari sesuatu. Makanya bisa diajarkan itu adalah grateful. Jadi sistem journaling biasanya. Menjelang malam itu kita mensyukuri apa yang udah kita lewati. Gitu. Jadi berkaitannya itu dengan hal-hal positif. Jadi pada saat kita berfokusnya nih pada hal yang negatif, maka itu kan mempengaruhi tidur kita nggak sih? Iya banget lah. Ya itu dia. Kayak udah sering overthinking. Bener gitu. Jadi itu yang terus-terusan. Nah pada saat kita berfokus pada hal yang positif nih gitu ya, maka itu akan membuat doping kan buat kita sendiri kan, karena memunculkan dopamin, kita lebih jadi menyenangkan karena ada hal-hal positif yang kita dapatkan pada siang hari misalnya gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan pada saat muncul internal thought itu pada malam hari. Jadi kalau di malam hari itu ibarat namanya default mode network DMN. Jadi kita harus jadi ngelamun kita ya, lebih banyak menginternalisasi diri kita pada saat malam hari. Nah gitu sahabat Atma. Jadi itu mungkin tekniknya bisa tuh dicoba dulu ya. Betul. Journalingnya seperti tadi itu. Menuliskan atau kemudian mengafirmasi diri kita, memberikan rasa syukur gitu, memunculkan rasa syukur kita apa yang sudah kita kerjakan selama. Dan tentunya afirmasi positif untuk di malam hari. Kemudian mungkin kalau bangun pagi juga harus begitu juga tetap ya kan setelah tidurnya kita istirahat, bangun paginya harus afirmasi juga yang positif. Nah kemudian kan banyak orang ini Kak ya mengira tuh overthinking itu cuma masalah di pikirannya aja gitu. Tapi sebagai perawat jiwa pasti sering kan melihat dampaknya tuh ke fisiknya gitu. Apa sih keluhan fisik yang paling sering muncul akibat overthinking? Iya, karena itu seringnya itu berada di malam hari. Tadi kan disampaikan ya. Internal thought itu bakal bikin kita stay wake up loh. Jadi pertama kali yang muncul itu adalah insomnia biasanya. Memanjang tuh waktu tidak tidurnya. Iya, jadi harusnya tidur jam 9, jam 10, mungkin jam 2, jam 3. Seringkali tuh yang datang ke kita tuh bilangnya gini, nggak tahu apa yang saya pikirkan. Pokoknya nggak bisa tidur aja sampai jam 2, sampai jam 3. Tapi ada ya kadang-kadang orang kayak gitu, misalnya kayak saking banyak mikirnya, tapi nggak tahu apa yang dipikirkan. Betul. Gitu.
Karena dia lebih concernnya, lebih perhatiannya itu adalah dengan apa yang dia rasakan. Aku nggak nyaman nih, tapi nggak tahu nyamannya dari mana. Sehingga perlu biasanya untuk di spesialis kami di keperawatan jiwa itu biasanya melakukan assessment. Itu biasanya kita cek satu persatu, baik itu dari aspek biologisnya, psikologisnya maupun sosial budaya. Jadi diurai dulu. Betul, karena saking banyaknya ini mungkin dari ketiga aspek ini, bahkan spiritualnya juga mungkin ya, itu semua jadi satu tuh. Jadi dia nggak bisa menguraikan satu persatu. Kusut sudah. Betul, betul sekali. Betul. Jadi itu diuraikan dulu seperti betul. itu. Nah biasanya kalau dari keperawatan jiwa, teknik menguraikannya itu di asesmen itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita lakukan asesmennya itu adalah dengan mengidentifikasi dari faktor-faktor. Kalau kita bilang ada predisposisi ya, predisposisi itu kan yang menjadi latar belakang. Jadi kita cek dulu dari biologinya, memang ada ngalamin gangguan nggak secara fisik, misalnya dia pernah jatuh, ya, atau dia punya riwayat dengan penyakit kronisnya adalah diabetes. Karena jangan salah, penyakit diabetes itu ada yang disebut dengan distress diabeticum itu ada, gitu ya. Jadi penyakit-penyakit kronis itu bisa menyebabkan gangguan secara psikologis, iya, betul. Sehingga perlu dicek untuk biologinya. Apakah dia punya kecenderungan untuk minum kopi? Jangan salah ya. Lagi hype banget gitu ya. Ngopi dikit-dikit ngopi dikit-dikit ya. Hati-hati. Menikmati senjanya sambil ngopi. Betul. Kan kalau kita minum minuman yang ada kafeinnya itu kan meningkatkan denyut jantung ya. Nah, denyut jantung itu mempengaruhi juga dengan bahwa tubuh dikasih tahu bahwa kamu aktif ya, gitu. Sehingga yang harusnya waktunya tidur jam 10 jadi memanjang, gitu. Nah, biasanya kan dibutuhkan sama profesional-profesional yang kerjanya di malam hari gitu ya. Mereka punya tenggat waktu tertentu. Bahkan profesi perawat sendiri juga kan. Betul. Ada shift ya. Ya. Nah, tapi kalau kami tidak menyarankan. Kalau memang tidak ada kebutuhan, lebih baik minum itu di sore, siang gitu ya, atau di jam-jam seperti ini nih, jam-jam pagi menjelang siang, gitu. Udah makan sarapan tapi udah nanti sarapan. perutnya yang lagi bermasalah. Betul. Atau di siang menjelang sore di jam-jam 2 gitu. Karena dia punya rentang waktu kan, kita stay tetap bisa produktif. Karena kita udah mulai turun, tuh kan, energi itu menjelang jam 4 kan. Iya. Itu udah udah loyo gitu. Itu perlu untuk kopi. Tapi di atas itu pulang kerja ngopi, wah bahaya. Makin overthinking nanti nggak bisa kalau nggak bisa tidur malah jadi memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Mengaktifasi internal thoughts-nya kan. Iya itu betul. Nah kemudian lanjut lagi nih Kak Lisa, ada mitos yang bilang kalau orang yang suka overthinking itu sebenarnya tanda kalau mereka itu orang pintar atau terlalu perfeksionis yang tadi di awal dibilangkan. Nah ini mitos atau fakta sebenarnya? Overthinking itu sama dengan orang pintar yang terlalu perfeksionis. Jadi ini balik lagi nih sama tadi yang assessment ya. Jadi kalau di assessment itu selain biologis kita ngecek juga psikologisnya. Jadi psikologisnya itu kita bicara tentang dia pribadinya seperti apa sih gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa perfeksionis itu merupakan predisposisi nih, latar belakang orang bisa overthinking, betul, itu bukan mitos. Karena orang perfeksionis ini kan seolah-olah bahwa dia harus perfect. Segala sesuatunya under control. Dan itu bahaya jika dia bekerja sama dengan orang lain, dia harus menghandle suatu pekerjaan yang cukup besar atau bahkan buat dirinya sendiri, even buat dirinya sendiri ya. Kemudian namanya kita nggak ada sih yang berdiri sendiri toh. Iya. Pada saat contoh atasan bawahan ya, pada saat atasan bilang, saya mau ngerjain ini nih, pakai standar saya harusnya seperti ini. Ini anak buah kan belum tentu punya standar, kecuali itu jadi standar jadi standar institusi ya. Misalnya anak buahnya itu justru orang yang berantakan yang nggak perfeksionis. Iya, artinya gini, kalau kita punya standar standar institusi, it's okay. Kita menggunakan standar, tapi kalau yang digunakan adalah standar saya sebagai seorang perfeksionis, bahkan ketikan harus seperti ini gitu, sedangkan standar rumah sakit atau standar institusi tidak begitu, itu yang bakal jadi bumerang gitu loh. Dan itu memang
Kalau saya nih misalnya jadi atasan, kemudian saya melihat bawahan saya tidak sesuai dengan saya jadi kepikiran, kok saya nggak bisa kemudian mengajarkan kepada bawahan saya, kok kayaknya orang ini tidak bermasalah dengan saya, dan itu ekspektasi saya tinggi dengan beberapa orang karena jiwa saya yang perfeksionis akan sangat mengganggu. Atau saya sendiri dengan jiwa perfeksionis terhadap apa yang akan saya peroleh, itu juga bahaya. Berarti kalau yang psikologisnya adalah memang dia punya dasarnya perfeksionis, itu sangat mendekati ke arah overthinkingnya yang lebih sering gitu. Betul. Jadi kemungkinan dia untuk overthinking itu lebih dibandingkan dengan orang yang tidak perfeksionis gitu ya. Tapi bukan berarti mereka juga nggak bisa overthinking kan, orang-orang yang tidak perfeksionis itu. Betul sekali. Kan itu berkaitan perspektif tadi kan, cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, baiklah sahabat Atma, itu tuh kadang-kadang kita juga sahabat Atma sendiri mungkin yang sedang mengalami overthinking nih bisa kembali lagi mengidentifikasi dulu ya, ini akar masalahnya tuh di mana gitu. Nah kemudian Kak, bagaimana sih overthinking ini bisa mempengaruhi hubungan sosial seseorang ya gitu? Misalnya jadi gampang curigaan sama pasangan atau mungkin rekan kerja atau teman-teman lain gitu, misalnya yang anak muda nih, teman-teman di kampusnya. Kalau overthinking yang tidak dalam kategori dia ngalamin gangguan gitu ya, cuman jadi kelihatannya beresiko ya, kita katakan beresiko ya. Kalau terlalu sering overthinking, dia mengganggu secara sosial tidak akan terlalu, tetapi lebih ke arah dirinya sendiri. Dia kan tidak akan berpuas diri, merasa selalu saya kok kurang baik ya gitu. Dia tidak akan bisa mengcounter dirinya bahwa dia punya aspek positif gitu kan ya. Kalau buat ke orang lain nggak akan kelihatan. Hanya saja biasanya terganggu itu begini, dia akan bahasanya, dia akan mengatakan oh jangan saya lah gitu, ya ntar aja lah, yang lain aja, kayak menarik diri. Betul. Mungkin nggak akan terlalu kelihatan, tapi biasanya dia akan mengatakan bahwa nggak usah saya dulu, iya gitu. Selangkah dua langkah. Iya gitu. Dia nggak percaya diri biasanya. Itu bisa jadi bagian dari overthinking. Jadi merasa tidak percaya diri. Tapi kalau dia sudah mulai menjadi sebuah gangguan, pada saat dia tadi sampaikan sama Mbak Farika bahwa dia bisa curiga sama temennya, misalnya gitu ya. Nah itu sudah ke arah gangguan gitu, dan itu perlu untuk bertemu dengan profesional. Iya, pada saat dia jangan-jangan dia mau mencelakakan saya gitu kan, jangan-jangan dia mau sabotase kerjaan saya, jangan-jangan kalau udah jangan-jangan itu perspektifnya adalah dia merasa terancam kan, tidak merasa ada keamanan di sekitar dia, itu lebih dari overthinking. Kalau lebih overthinking itu biasanya disebutnya apa? Kalau misalnya lebih dari overthinking? Kecemasan ya, overthinking itu kan dia akar masalahnya dari pikiran yang penuh. Kemudian overthinking, maka efeknya adalah biasanya barrier to relationship. Jadi dia kalau tadi, makanya dia bakal berdampak pada sosialnya pada saat overthinkingnya jadi sebuah kecemasan. Kemudian akan mengganggu secara tubuh ya, kortisol ya kalau kita bilang, hormon-hormon bikin stres itu yang bakal sering berkeringat dingin, jantung berdebar, gangguan pada pencernaan, tiba-tiba mau ke toilet terus. Betul, bahkan mungkin kok mahnya nggak sembuh-sembuh ya gitu. Itu bisa dari pikiran ya. Betul, dari overthinking. Mah itu kadang-kadang kayak GERD itu bisa memicu itu dari pikiran ya, padahal makannya udah bener. Ya. Jadi asam lambung itu kan orang bilang kan kita punya perut itu kan second brain ya. Jadi dia punya sebuah pembuluh darah besar tuh dari yang menyambungkan antara otak dengan daerah perut kita kan. Nah itu sehingga dia lebih cepat. Jadi kalau ada yang dialami oleh bagian kepala kita, itu kan berdampaknya kepada sistem pencernaan kita. Itu kalau kita bilang itu adalah sistem yang dibangun oleh
ini ya, apa namanya, fight and flight. Jadi atau freeze. Jadi ada beberapa bagian dari apa namanya itu bentuk pertahanan dia, defense mechanism. Kalau kita bilang mekanisme tubuh atau mekanisme pertahanan diri kita itu berkaitan dengan bagaimana tubuh kita mengelola pada saat kalau kita cemas dia harus ngapain. Gitu. Makanya kalau dikatakan tadi mempengaruhi nggak overthinking? Iya, pada saat dia jadi kecemasan, kemudian ke relationship-nya juga bermasalah, ke tubuhnya juga bermasalah, terus kemudian dia yang satu lagi ya, itu berkaitan dengan menunda-nunda pekerjaan. Jadi pada saat kamu overthinking, kamu ngerasa jadi nggak semangat kan untuk ini, jadinya ragu-ragu, ngedelay. Nah itu tipikalnya dari ini nih, perfeksionis tuh kadang. Kayaknya belum benar deh. Nanti aja dikerjain. Belum dapat gitu. Betul. Iya. Nah, itu perlu diwaspadai sekali. Betul. Kalau udah itu perlu waspada. Iya betul. Kak, nah kalau misalnya tiba-tiba nih ada serangan overthinking, Iya. Misalnya itu datang ya sampai bikin kayak dada sesak atau mungkin bisa jadi panic attack gitu kan. Itu apa sih pertolongan yang pertama yang harus dilakukan gitu. Kalau kita itu mengalaminya sendiri ya di rumah. Oke. Ini sendirian ya. Oke. Belum ke profesional, ini masih sendiri gitu. Biasanya kalau kita sadarin bahwa saya panik nih. Saya sebabnya panik kenapa ini? Tiba-tiba bikin blank aja gitu ya. Kalau kita ingat untuk tarik nafas dalam, untuk mengatur pernafasan kita itu yang better to do. Yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan gitu ya. Jadi kita atur nafas kita dengan teknik mau 478, mau 426 gitu. 478, 426 iya. Gimana nih? Kayak main bola nih. Main bola ya. Bikin formasi gitu ya. Jadi kalau 478 itu tekniknya adalah dengan 4 hitungan. Jadi kita tuh menarik nafas, dihitung 4 kali gitu. Tapi kan dalam hati aja ya. Kalau disebutin kan jadinya kurang mindfulness. Ini kan karena untuk tutorial aja. Sekalian tutorial. Jadi kan ini sebenarnya untuk mengatur kita agar lebih memasukkan oksigen lebih baik sehingga mengaktifkan dari prefrontal kita gitu ya. Jadi misalnya prefrontalnya kita mau mengaktifasi gitu prefrontal kita agar bisa sempat untuk berpikir, karena biasanya kalau udah panik itu semua tubuh dikuasai oleh kortisol ya. Jadi misalnya kita tarik nafas dalam, tahan selama 7 hitungan, kemudian hembuskan sebanyak 8. Posisinya harus dibenerin dulu nih. Kalau kayak saya ya bisa tegak atau dalam kondisi baring. Boleh duduk tegak atau kondisi baring. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah tuh kalau lagi marah berdiri, duduk gitu, kalau nggak bisa baring. Iya. Jadi buat orang yang dengan anxiety pun bisa dilakukan. Apalagi dengan orang panic attack misalnya bisa. Gitu. Ini ilmu nih. Jadi nyambung ya. Jarang-jarang biasanya podcastnya tuh kita ya ngobrol ini pakai teknik ya. Pakai tutorial juga gitu kan. Jadi better untuk close your eyes kalau kamu lebih nyaman dengan menutup mata dan lebih ngerasa mindfulness. Mindfulness tuh betul-betul hadir dengan kesadaran yang penuh, tidak ke tempat yang lain. Itu bisa juga dilakukan. Fokus ke arah situ. Ya. Tapi jangan ke perasaan, tapi kehelaan tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Jadi 4, tahan 7, kemudian seolah-olah kita mengeluarkan semua yang kita rasakan, semua masalah kita keluarkan, 8, gitu. Dan itu harus diulang berkali-kali sampai ngerasa lebih better, lebih enakan. Baru kita pakai juga bisa menggunakan teknik grounding. 4, 3, 2, 1, 4 yang kita lihat, kita bisa sebutin nih di sekitar kita. Karena biasanya kalau orang panik itu kita fokus pada hanya satu, perasaan kita yang menimbulkan bahwa cemas, takut, nggak tahu kenapa pokoknya langsung cemas, takut, tiba-tiba datang nyerang gitu ya. Jadi kita coba untuk ke sekeliling kita dengan 4, 3, 2, 1, 4 yang kita lihat. Misalnya saya lihat ada ini ada tiang, ada kursi. Saya harus bisa menyebutkan, saya ada lihat kursi nih, saya ada lihat lemari, saya ada lihat TV gitu. 4, kemudian 3 itu yang kita bisa raba ya.
permukaannya apakah halus gitu ya, permukaannya kasar gitu. Oh, baju yang saya gunakan ini halus nih. Oh, ini kasar nih gitu ya. Terus kemudian 2 itu yang kita hirup. Kayaknya tadi saya masuk baunya agak lembab deh kayaknya gitu ya. Atau ada yang kaos kakinya belum dicuci misalnya gitu ya. Ya itu bisa. Jadi kita bisa mengenali aroma apa ini ya gitu ya. Baru yang terakhir itu rasa. 1. Jadi mungkin ada di dekat kita ada permen, itu bisa kita masukkan. Atau kita minum sesuatu, air ini rasanya dingin banget nih, bikin kita segar, itu boleh gitu. Jadi itu bagian dari distraksi sebenarnya. Jadi tekniknya itu teknik distraksi. Iya, biar kita tidak terfokuskan pada suatu hal tersebut gitu yang bikin kita overthinking atau terjadinya panic attack itu ya. Betul. Oh, ini wajib banget nih sahabat Atma untuk kalau misalkan jangan cuma dengerin di Spotify aja tapi nonton juga di YouTube-nya karena tutorialnya adanya kan bisa lihat secara visualnya gitu. Dan ini bisa dicoba juga di rumah gitu. Oh, makasih banget Kak Elisa ya. Itu bisa digunain buat diri pribadi. Iya, betul. Orang sama awam operator kita juga. Iya. Ya kayak mulai tadi praktekin ya kayaknya. Iya kayaknya. Gitu ya sahabat Atma. Oke, gimana ya Kak ya cara kita membedakan antara memikirkan solusi gitu dengan terjebak dalam pikiran yang tadi overthinking itu. Tadi tekniknya yang tadi. Tadi kan sempat kita tuh juga ngulik dikit ya. Jadi bahwa kalau yang namanya problem solving, kita orientasinya adalah apa yang kita harus lakukan, gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat kita punya suatu masalah, kita punya mekanisme tertentu. Jadi mekanisme itu dibagi 4. Kalau yang di psikologi atau di kesehatan jiwa, di keperawatan jiwa itu pelajari, itu ada yang berfokus pada emosi sehingga kita perlu untuk meregulasinya. Kemudian ada yang berfokus kepada masalah sehingga kita perlu untuk melakukan problem solving. Ada yang berfokus kepada makna, kita perlu memberikan makna. Dan berfokusnya juga kepada sosial. Jadi ternyata mungkin masalah kita hanya bisa dipecahkan kalau kita bersosialisasi. Nah gitu. Jadi ada 4 teknik yang bisa kita gunakan. Cuman yang paling sering itu adalah meregulasi emosi ke emosional mekanisme dan kemudian ke problem gitu atau pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah maka teknik yang digunakan itu adalah 1, identifikasi dulu. Pokoknya dari awal itu kita harus identifikasi dulu. dulu. Kita harus pahami dulu masalah kita dari mana. Contoh misalnya seperti saya misalnya mau mengajar nih. Aduh, saya bingung nih, saya harus ngapain nih? Maka yang harus saya lakukan pertama ada identifikasi. Saya masalahnya apa sih sebenarnya? Oh, saya nggak tahu nih materi ini apa, tentang apa. Atau kemudian apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus mengumpulkan data. Sama sepertinya ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu mau masukin anak nih ke sekolah, bingung kan? Wah, anak saya pinginnya masuk sini nih, tapi kok kemampuannya nggak sesuai gitu ya. Identifikasi dulu. Kira-kira yang tidak sesuai yang kita harapkan ini apa? Oh, mungkin TKA-nya tentang matematika berkurang apa tidak sesuai ya. Maka kita harus pahami bahwa mungkin dia tidak bisa masuk ke tempat yang akan kita tuju. Maka kita identifikasi, udah, masalahnya nggak bisa ke tempat yang kita tuju. Yang kedua, cari informasi kira-kira ada sekolah lain nggak yang jadi alternatif kita. Gitu ya, mau dimasukin SMK, mau dimasukin ke dekat rumah gitu ya, atau kita tetap menggunakan zonasi, atau kalau nggak suka zonasi kita pilih yang bagus tapi kita harus ngeluarin duit lebih banyak gitu kan, swasta. Betul, ada beberapa alternatif ya. Kemudian kita mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat, cek dulu. Makanya kita paling bagus sih menulis ya. Kita identifikasi, kita tuliskan, kalau masuk ke, saya ini pingin nih sekolah bagus, tapi harus nambah duit nih, kan gitu ya. Ada plus minusnya, atau kita bilang ada kompensasi gitu ya. Ada konsekuensi, mau nggak saya bayar sekian banyak, kan gitu ya. Ada juga yang sedang-sedang, saya mau masukin sekolah nih ke sini deh, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa mungkin pada saat dia kuliah, kita mau nambahin apa, it's okay. Atau kita, nggak apa-apa lah sudah, ya udah beredaan lah, masukin yang dekat rumah aja, misalnya gitu ya. Biar gampang. Nah, pada saat kita udah tentukan pilihan-pilihan gitu ya, baru kita memutuskan, kalau gitu saya putuskan deh ke sini. Kita udah tahu nih plus minusnya, kita udah tahu konsekuensinya, kita udah tahu apa yang harus kita berikan secara kompensasi dari apa. Pada saat itu kita sudah melaksanakan teknik-teknik untuk pemecahan masalah. Jadi identifikasi, cari informasi, tentukan pilihan-pilihannya, baru kemudian memutuskan
Dan yang terakhir, konsekuen. Kalau kita melakukan itu, kita harus mengevaluasi kira-kira kemarin yang kita pertimbangkan udah sesuai nggak gitu. Mohon maaf Kak, kan kadang ada orang yang merasa atau memang dia tidak punya kemampuan untuk mengidentifikasi gitu kan, ada kayak gitu. Nah, yang buat yang seperti ini tuh jadi harusnya seperti apa ya? Langkah-langkah yang harus diambil? Ya, kalau jadi gini, sometimes kita belajar dari yang sederhana sebenarnya ya. Seperti misalnya kita kalau seperti saya dewasa mungkin, maka yang saya sudah lewatin kan cukup banyak nih. Kita bisa belajari dari pengalaman sebelumnya. Apakah pemecahan masalah yang kita lakukan pada masalah sebelumnya itu sudah sesuai belum? Atau menimbulkan masalah baru? Makanya jadinya tadi internal thought-nya kan jadi overthinkingnya itu adalah oh iya saya punya masalah, tapi bukannya kita berpikir tentang dampaknya, tapi yang kita lihat adalah apa yang kemarin kita sudah lakukan ternyata tidak berhasil. Kalau begitu, apa yang terlewat dari saya sebelumnya? Oh, berarti ada langkah mungkin pencarian teknik mencari informasi saya nggak banyak nih. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Atau saya nggak cari informasi, saya harus langsung tentukan, udah kesini aja gitu. Cuman karena efek mau gampang. Gitu. Jadi harus kita kenali dulu itu adalah gimana sih sebelumnya kita menyelesaikan masalah. Jadi yang sederhana dulu, baru kemudian ke tingkat pasti yang lebih kompleksitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Nah, nih Kak yang krusial nih, krusial. Kapan sih waktu yang tepat bagi seseorang yang untuk bilang, oke nih kayaknya saya ini udah nggak sehat gitu, nah overthinkingnya sudah terlalu lebay nih, ini harus ke profesional nih. Itu seperti apa nih? Biasanya harus langsung ke jiwa kah atau ke psikolog dulu atau kemana dulu? Ya, jadi sebenarnya kalau perbedaan di luar negeri sama di kita itu adalah kita tuh kalau udah gangguan baru ketemu profesional. Padahal sebenarnya pada saat Anda ingin berkonsultasi saja itu diperbolehkan. Gitu. Makanya kan kalau di kami di kesehatan jiwa, di keperawatan jiwa itu domain kami ada di sehat, ada di resiko orang dengan masalah-masalah penyakit yang tidak berhubungan dengan jiwa katanya ya, masalah kronis, TB, paru lama gitu ya, diabetes, hipertensi, kanker, even buat itu juga gitu ya. Itu juga kita lakukan asuhan keperawatannya dan kemudian ke yang jelas-jelas gangguan orang dengan anxiety, depresi mayor, bipolar disorder dan semuanya. Nah itu sebenarnya kalau kita ngerasa bahwa oh saya nggak punya sih kemampuan lebih buat menyelesaikan masalah, boleh ketemu dengan praktisi kesehatan jiwa gitu, mau itu psikolog, nurse spesialis keperawatan jiwa seperti saya, Nurse Muri dan Bu Novi gitu ya, atau ke psikiater. Kalau ke psikiater kan biasanya beliau bisa juga memberikan konseling atau psikoterapi. Tapi biasanya kan karena beliau ini memberikan terapi obat psikofarmaka, sehingga biasanya direferal tuh, dirujuk ke psikolog atau nurse spesialis gitu untuk memberikan psikoterapi atau edukasi, latihan-latihan mengenai problem solving. Gitu. Berarti itu pertama tentunya harus dari kesadaran dirinya sendiri juga, dan terkait dengan stigma tadi juga yang selalu berulang-ulang kalau misalkan kalau aku nggak ada apa-apa ngapain aku ke rumah sakit juga gitu, kayak gitu. Itu yang harus dikatakan juga ya. Betul. Nah gitu. Nah sahabat Atma itu perlu banget dipahami, dan sekali lagi ini penting banget ya, kayak apalagi tadi di tutorialkan juga tekniknya. Nah oke, sahabat Atma, demikian tadi pembahasan kita tentang overthinking. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong Kak kita sampaikan dulu closing statement-nya dari apa yang kita obrolin dari tadi. Jadi buat sahabat Atma yang mungkin ngerasa bahwa overthinking gitu ya, kita harus sadari bahwa overthinking itu memang akarnya dari mindful ya, pikiran yang penuh. Kemudian juga berdampaknya pada ansietas, pemecahan masalah, kemudian berdampak juga nanti pada sosial kita gitu ya. Jadi pada saat semuanya hiruk pikuk di sekitar kita dipacu untuk berlari dengan cepat dengan kebutuhan, dengan ekspektasi kita, maka kita perlu rehat sejenak
dengan menarik napas dalam gitu ya, mungkin menutup mata dengan hitungan 478 atau menggunakan distraksi 4321 agar kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menginternalisasi kita secara positif. Kemudian kita bisa mengafirmasi diri kita secara positif, dan menjelang tidur kita bisa mendapatkan hal yang positif untuk kita bawa, dan kemudian pada saat kita bangun kita tetap bisa bersemangat dan berenergi untuk melanjutkan kehidupan. Nah itu sahabat Atma, jadi pause dulu deh, nggak apa-apa kok, berhenti dulu sebentar gitu betul. ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita boleh berkunjung lagi ke podcastnya kita nanti Insya dengan Allah. tema-tema yang lain. Tentunya ini menarik banget. Seperti yang tadi saya bilang, ditonton deh sahabat Atma, apalagi ada tutorialnya tadi ya. 4 berapa tadi? 478 dan 4321 buat grounding. 4321 untuk groundingnya. Baik sahabat Atma, apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan informasi terkait layanan kesehatan jiwa, tentunya sahabat Atma boleh juga menghubungi hotline service kami di 0811 587 8787. Kemudian juga selain itu kita punya hotline service anti bunuh diri Kak Eliza, yaitu Pujasera, Peduli Jiwa, Selamatkan Harapan. Itu nomornya di 0811 5800 8887. Nah, ini hadir menghadirkan ruang aman dan pasti akan didengarkan karena semuanya ini timnya adalah profesional yang ada di Rumah Sakit Atma Husada. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian hari ini, kita akan tayang di 2 platform, yaitu di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah Sakit. Salam sehat jiwa. Jangan lupa tonton ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.